Hai Sobat Molly yang selalu berharap dia pasti kembali padahal sudah jatuh ke lain hati. Hahaha. Kali ini Bang Moni akan menceritakan alur cerita film monster lagi guys. Film yang menceritakan tentang hewan peliharaan Bang Moli dulu yang kini sudah besar dan menjadi penjaga alam serta manusia. Hahaha. Oke, langsung saja, ini dia Godzilla vs Kong The New Empire. Film diawali saat Kong yang berada di dalam Hollow Earth atau rongga bumi sedang bermain kejar-kejaran dengan serigala raksasa. Lalu langkahnya terhenti karena Kong sudah berada di ujung tebing yang membuatnya mau tak mau harus melawan gerombolan serigala raksasa yang sedang lapar. Namun karena Kong adalah pemeran utama di film ini guys, jadi dia mampu mengalahkan semua serigala itu dengan mudah. Lalu Kong pun pulang dengan membawa 2 ekor serigala tadi untuk dijadikan cemilan sambil melihat indahnya senja di teras guanya. Hahaha, ternyata Kong juga anak senja guys. Oke, lalu tiba-tiba Kong mendengar suara yang membuatnya penasaran dan dengan cepat langsung mencari di mana suara itu berasal. Saat Kong berada di dekat dengan suara tersebut, ternyata suara itu adalah suara seekor katak gondok guys. Kemudian di tempat lain, Dr. Irene yang sedang memberikan seminar mengenai Hollow Earth. Lalu Dr. Irene juga menjelaskan tentang bagaimana Godzilla menjadi penyelamat manusia dari setiap ganasnya monster yang keluar dari rongga bumi. Seperti kejadian yang ada di Roma, di mana saat monster naik ke permukaan, Godzilla dengan instingnya mampu mendeteksi dan menemukan setiap lokasi monster tersebut guys. Dan tentunya Godzilla berhasil mengalahkannya. Lalu ada sebuah celah yang terbuka di dalam radar di pos pemantau Monarch, di mana lubang tersebut muncul setelah Kong berhasil mengalahkan serigala di awal scan tadi. Lalu Direktur Monarch, yaitu Hampton, memberitahu kejadian itu kepada Dr. Irene. Melihat hal itu, Dr. Irene menginstruksikan agar tim survei diterjunkan ke area tersebut. Sementara itu, di sekolah, Jia yang sedang belajar tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan dan tanpa ia sadari, Jia sedang menggambar sesuatu yang aneh di mejanya. Lalu setelah dihubungi oleh pihak sekolah, akhirnya Irene yang menjadi ibu angkat Jia datang ke sekolah. Gurunya menjelaskan bahwa belakangan ini Jia selalu berperilaku aneh. Mendengar hal tersebut, membuat Irene menjadi khawatir dengan Jia. Kemudian Dr. Irene bertanya kepada Jia mengenai hal ini. Lalu Jia menjelaskan bahwa dia sulit untuk beradaptasi di sini. Dia selalu khawatir dengan keadaan Kong di luar sana. Di rumah, Irene baru saja menyadari bahwa apa yang Jia gambar sama dengan signal yang ditemukan di Hollow Earth. Sementara itu, di pos 1 Monarch, kamera mendeteksi ada sebuah monster yang sedang berjalan guys. Setelah menyamakan apa yang Irene temukan, Irene pergi ke kamar Jia dan coba menenangkannya. Jia pun mengungkapkan bahwa belakangan ini dia merasa ada yang aneh di pikirannya. Sebagai ibu, Irene pun langsung memeluk anaknya tersebut. Di keesokan harinya, Irene menemui Bernie. Irene mencoba menjelaskan kepada Bernie tentang diagram sinyal yang ia dapatkan sama seperti yang digambar oleh Jia, putrinya. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Irene mendapatkan sebuah notifikasi adanya monster yang terdeteksi. Tiba-tiba Kong keluar dari salah satu portal menuju Hollow Earth milik Monarch. Lalu Kong terbaring dan memperlihatkan salah satu giginya yang sakit. Lalu Kong ditembak dengan menggunakan obat bius. Setelah Kong tak sadarkan diri, sniper memasangkan sebuah alat untuk mencabut gigi Kong. Kemudian setelah terpasang, pesawat tersebut yang akan menarik gigi Kong hingga tercabut. Setelah Bernie mengumpulkan informasi mengenai diagram tersebut, dia berusaha menjelaskan kepada Irene bahwa setiap monster jika muncul ke permukaan pasti memiliki diagram sinyal tersendiri. Lebih lanjut, Bernie menjelaskan bahwa sinyal yang Monarch dan Jia dapatkan adalah sinyal adanya monster di dalam rongga bumi yang sedang meminta bantuan.
Lalu Irene dan Bernie memberitahu hal tersebut kepada Direktur Monarch, yaitu Hampton. Setelah mendengar penjelasan dari Irene, Hampton pun menyuruh Irene membentuk tim untuk melihat sinyal itu lebih dekat. Kemudian mereka akan diantar oleh Mikhail untuk masuk ke dalam rongga bumi. Saat Irene hendak pergi ke rongga bumi tersebut, tiba-tiba Gia meminta kepada Irene untuk ikut bersamanya. Pada awalnya, Irene menolak Gia untuk ikut dalam misi kali ini. Namun karena Gia memaksa, maka Irene pun memperbolehkan Gia untuk ikut dalam misi ke rongga bumi. Setelah persiapan sudah cukup, mereka pun akhirnya menuju rongga bumi dengan menggunakan pesawat khusus. Setelah berada di dalam Hollow Earth, mereka kemudian mengikuti Kong. Sementara itu, di tempat lain, Godzilla pergi menuju reaktor nuklir di Prancis. Godzilla menyerap seluruh daya nuklir yang ada di pembangkit nuklir tersebut. Melihat hal itu, membuat pemerintah Prancis menerjunkan pesawat tempur untuk mengalahkan Godzilla. Namun Godzilla bisa mengalahkan mereka semua, guys. Setelah Irene dan timnya sampai di pos 1 Monarch yang ada di dalam rongga bumi, mereka sangat terkejut melihat pangkalannya sudah hancur, seperti ada yang telah menyerangnya. Setelah mengecek pangkalan tersebut, Trapper menemukan kamera pengawas dan mencoba melihat apa yang telah menyerang pangkalan tersebut. Tiba-tiba Irene melihat ada sebuah telapak tangan yang begitu besar di dinding bukit. Melihat hal tersebut, mereka pun kembali masuk ke dalam pesawat. Setelah Kong sampai di gua, Kong mengambil kapaknya dan masuk ke dalam jurang. Kong kemudian menyusuri jurang tersebut dan sampai pada sebuah tanah yang belum pernah Kong kunjungi. Kong memasuki wilayah yang baru. Tiba-tiba ada monster yang mendekati Kong. Ternyata monster tersebut adalah seperti kera merah raksasa. Kong pun mendekati kera tersebut. Namun tiba-tiba kera itu yang menggemaskan tadi menggigit Kong lalu berlari. Kong pun sempat mengejar kera tersebut. Lalu tiba-tiba kera yang lebih besar muncul di belakang Kong, dan 2 kera lainnya menyerang Kong dari samping yang membuat Kong tersungkur ke tanah. Kemudian Kong mencoba melawan mereka semua. Belum lagi kera merah tadi meloncat ke arah wajah Kong. Lalu Kong mengangkat kera merah tersebut dan menghempaskannya ke arah kera besar lainnya. Saat salah satu kera hampir terjatuh ke dalam jurang, Kong justru malah menyelamatkan kera tersebut. Namun setelah diselamatkan, kera tersebut malah kembali menyerang Kong. Maka membuat Kong kembali menjatuhkan kera itu kembali ke dalam jurang. Saat kera yang lainnya mencoba melarikan diri, Kong kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke kera yang lari tersebut, hingga batu itu mengenai kepala kera itu, namun tidak dapat menghentikan kera tersebut. Kera itu tetap lari dan meninggalkan Kong. Saat mereka kembali ke pesawat, Irene pun mulai mencoba melihat rekaman kamera pengawas di pos tadi. Dengan sangat terkejut, Irene melihat dalam rekaman itu ada sebuah sosok monster yang kemungkinan mirip seperti Kong. Lalu mereka berhenti di salah satu gunung dan mulai berjalan. Tiba-tiba Trapper memberitahu mereka bahwa ada yang aneh di hutan ini. Namun Mikhail menghiraukan Trapper karena di radarnya tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Tiba-tiba Mikhail ditarik oleh sesuatu yang membuat mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Irene pun mencoba menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan, namun sinyalnya terganggu. Kemudian mereka pun menemukan sebuah prasasti peninggalan manusia, di mana tulisan di prasasti tersebut mirip dengan tulisan suku Iwi, sama seperti Jia. Lalu mereka pun menaiki reruntuhan kuil peninggalan suku Iwi tersebut. Tiba-tiba Jia menekan sebuah batu hingga membuat air di dalam kuil tersebut mengalir. Lalu mereka pun mengikuti kemana air tersebut, hingga mereka pun sampai di sebuah dinding kamuflase bioelektrik, atau bahasa sederhananya guys, tirai penghalang. Dia kemudian membuka
tirai penghalang tersebut dan terlihat bagaimana seperti ada sebuah kehidupan di dalamnya. Hal tersebut sama dengan apa yang Jia mimpikan selama ini. Lalu mereka pun memasuki tempat tersebut. Di tempat lain, Kong dituntun oleh kera merah tersebut menuju sebuah danau. Saat Kong sedang minum, tiba-tiba datang seekor monster belut raksasa yang menyerang Kong. Kong pun dengan sigap menahan monster belut tersebut dengan kapaknya. Namun monster belut itu melilit Kong dan menjatuhkannya ke dalam air lagi. Kong pun mencoba bangkit dan melepaskan lilitan monster belut tersebut. Lalu kera merah yang bersamanya melarikan diri dari Kong. Tiba-tiba Kong melemparkan kapaknya yang membuat kera merah tersebut terjatuh. Lalu Kong memperlihatkan kepala monster belut tersebut yang sudah ia kalahkan. Lalu Kong menyuruh kera merah tersebut untuk menuntunnya kembali. Nah, sebelum sholat maghrib, mereka pun beristirahat dan menyantap belut segar yang Kong tangkap tadi. Fix, ini Kong pasti anak ini guys. Sisa pakai baju oversize sama celana corduroy kan. Oke, di tempat lain, tepatnya di Samudra Arktik, Godzilla bertarung melawan monster Tiamat. Monster Tiamat melilit Godzilla yang kemudian dibalas oleh Godzilla dengan gigitannya yang membuat monster Tiamat menerkam kepala Godzilla. Lalu dengan skill tiganya, Godzilla menyemburkan nuklir yang membuat monster Tiamat berhasil dikalahkan oleh Godzilla. Lalu Godzilla masuk ke dalam sarang Tiamat yang berada di bawah lapisan es. Sementara itu, Jia, Irene, Bernie, dan Trapper yang memasuki area reruntuhan suku Iwi tiba-tiba terhenti setelah Trapper dan Jia merasakan ada sesuatu. Lalu tiba-tiba orang-orang suku Iwi tersebut muncul dan menangkap mereka semua. Kemudian mereka dibawa menuju pusat peradaban suku Iwi, yang hal itu membuat mereka sangat takjub dengan apa yang mereka lihat. Kemudian ada seseorang yang muncul dari balik dinding yang mungkin saja dia adalah kepala suku Iwi. Lalu pemimpin mereka tersebut menyuruh penjaganya untuk membawakan Jia kepadanya. Lalu wanita itu memegang tangan Jia dan melihat apa yang ada di dalam pikiran Jia, memori yang terekam selama ini milik Jia. Kemudian wanita tersebut menginstruksikan agar mengikutinya masuk ke dalam dinding. Lalu Irene pun menyadari signal yang mereka dapatkan adalah signal dari suku Iwi yang mereka pancarkan dari dalam dinding ini. Kemudian pemimpin suku Iwi itu membawa mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu kedua pelayannya menuangkan air di atas tugu hingga membuat ruangan menjadi terang. Kemudian Irene melihat aksara suku Iwi dan mulai membacanya. Tertulis bahwa dahulu dunia permukaan dan dunia bawah hidup selaras, di mana Godzilla menjadi pelindung alam sedangkan kera pelindung manusia. Namun semua itu berubah ketika salah satu kera yang sangat kuat dan jahat ingin menaklukkan dunia permukaan dan kemudian memimpin kera yang lain untuk menaklukkan dunia permukaan, yaitu dengan melawan Godzilla. Setelah terjadi pertarungan hebat, Godzilla akhirnya berhasil mengalahkan mereka dengan mengurung mereka ke dalam api di dalam Whole Earth. Suku Iwi menyebut kera yang jahat tersebut Scar King. Sementara itu, Kong dan kera merah telah sampai di sebuah gua. Kong terkejut saat melihat ada begitu banyak kera yang sepertinya. Ia pun mencoba turun ke bawah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat salah satu kera mendapatkan perlakuan yang kurang baik, maka Kong datang untuk membantunya dan memukul kera yang jahat tadi. Tiba-tiba, Raja Kera yang disebutkan dalam aksara suku Iwi muncul. Ia adalah Scar King. Melihat Kong yang datang seperti pahlawan, membuat Scar King turun dan menghampirinya. Lalu pertempuran antara Kong dan Scar King terjadi. Seluruh kera menjadi saksi pertarungan mereka berdua. Kong menggunakan kapaknya, sedangkan Scar King menggunakan cambuknya. Lalu Scar King menyerang menggunakan cambuk
yang kemudian Kong tahan dengan tangannya. Namun saat Scar King menariknya, membuat tangan Kong menjadi terluka. Hal itu yang membuat Kong marah dan menyerang Scar. Lalu saat Scar mencekik Kong dengan kekuatannya, Kong membanting Scar dan melemparnya. Lalu pengawal Scar datang untuk melawan Kong, namun Scar melarangnya karena baru kali ini ia menikmati sensasi melawan musuh yang hebat. Lalu di atas gunung lava, beberapa kera menaruh batu yang membuat aliran lava menjadi terhenti. Tiba-tiba muncul monster dari dalam gua tersebut yang ternyata dia adalah monster yang mirip dengan Godzilla. Scar mempunyai senjata yang bisa memerintah monster tersebut. Lalu Scar menyuruh monster itu untuk menyerang Kong. Tiba-tiba monster tersebut menyemburkan es. Lalu dengan kapaknya, Kong mencoba menahan semburan es dari monster tersebut. Namun karena semburannya terlalu kuat, membuat kapak Kong terlempar dan membuat tangannya Kong terluka. Lalu kera merah yang selalu bersamanya menuntun Kong masuk ke dalam gua. Maka Kong pun berlari masuk ke dalam gua tersebut. Kong pun berhasil masuk ke dalam gua dan menghindari semburan es monster tersebut. Kemudian Scar memerintah semua kera untuk mengejar dan menangkap Kong. Kong pun berlari dengan salah satu tangannya yang terluka yang dikejar oleh bala tentara kera Scar. Saat berlari, Kong telah menyiapkan jebakan yang membuat para kera tersebut tidak bisa mengejar Kong. Namun saat Kong berada di ujung tebing, tersisa 5 kera yang ingin menangkap. Namun kera tersebut cukup pintar. Mereka berhasil menghindari akar yang menjadi jebakan Kong. Maka dengan situasi ini, Kong mau tidak mau harus melawan mereka. Tiba-tiba batu yang menjadi jebakan Kong terjatuh dan menimpa para kera. Ternyata batu tersebut dijatuhkan oleh kera merah yang lagi-lagi menolong Kong. Sementara itu, Jia sedang bermain dengan anak-anak suku Iwi. Irene yang melihat hal tersebut menjadi sangat bahagia, sekaligus terharu melihat Jia bermain. Irene menyadari bahwa ini adalah tempat yang cocok untuk Jia, dan ia harus merelakan Jia jika Jia ingin tetap tinggal di sini. Tiba-tiba, Kong dan kera merah masuk ke dalam tempat suku Iwi. Melihat Kong yang terluka, membuat Jia menjadi sangat sedih. Sementara di tempat lain, anak buah Scar yang selamat dari reruntuhan batu tadi memberitahu Scar bahwa ia melihat ada sebuah jalan menuju dunia permukaan dan Kong berada di sana. Lalu Scar dan tentaranya menuju ke sana, di mana Scar menaiki monster tadi yang bernama Monster Simo seperti seorang jenderal perang. Sementara itu, Godzilla yang telah bersemi di 3 hari 3 malam telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang ia serap dari sarang monster Tiamat dan mendapatkan skin baru, guys. Sementara itu, Kong berusaha diobati agar tangannya kembali pulih, namun mereka tidak bisa meminta bantuan ke pos permukaan karena jaringan sinyal terganggu. Lalu Trapper pergi ke pos 1 untuk mengambil alat prototipe yang akan mereka gunakan untuk menyembuhkan Kong. Setelah itu, alat tersebut dipasangkan di tangan Kong yang terluka. Alat tersebut mulai menyuntikkan obat yang akan mengobati Kong, sekaligus menjadikan skin baru untuk Kong. Tak lama berselang, kera merah datang dan memberitahu Kong bahwa Scar dan bala tentaranya telah datang. Kemudian Kong menuju atas permukaan untuk meminta bantuan Godzilla. Sementara Kong memanggil Godzilla, Jia dan suku Iwi mencoba membangkitkan Mothra. Jia kemudian menaiki sebuah tangga piramida yang bersinar. Sesampainya di atas, Jia mengulurkan tangannya dan berhasil membangkitkan Mothra. Setelah Mothra bangkit, Mothra kemudian terbang menuju permukaan. Selalu pemimpin suku Iwi memerintahkan untuk mulai mengevakuasi penduduk dan bersiap untuk berperang. Di tempat lain, Godzilla berhasil menemukan Kong. Kong mencoba menjelaskan kepada Godzilla
Namun Godzilla tiba-tiba menyerang Kong. Kong berusaha menghindar setiap kali Godzilla menyerangnya. Namun karena terdesak, membuat Kong akhirnya memberikan perlawanannya kepada Godzilla. Lalu saat Kong berusaha menyeret Godzilla masuk ke dalam Hollow Earth, Godzilla mengeluarkan semburan apinya yang membuat Kong harus berlari menghindar. Kemudian tiba-tiba Godzilla menyerang Kong dari belakang yang membuat Kong terjatuh. Saat Godzilla hampir membunuh Kong, tiba-tiba Mothra datang dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan Mothra, akhirnya Godzilla tahu dan bergabung dengan mereka untuk melawan Scar dan tentaranya. Lalu di dalam Hollow Earth, Scar King dan tentaranya menghancurkan tirai pelindung dan mulai memasuki area suku Iwi. Lalu Scar memerintahkan Simo untuk menyemburkan es di puncak kedua piramida tersebut. Tiba-tiba, Tryphon datang dengan membawa monster terbang yang bernama Vertachin, dan dengan gelombang elektromagnetik membuat monster Vertachin tersebut menyerang Scar dan tentaranya. Tak berselang lama, Kong dan Godzilla muncul dari atas permukaan yang kemudian berlari ke arah Scar. Melihat mereka berdua membuat Scar juga bersemangat untuk tawuran 2 lawan 2, guys. Dan pertempuran dunia atas melawan dunia bawah pun terjadi. Saat es yang berada di pucuk piramida itu mencair, yang membuat kedua piramida itu bersentuhan, maka gravitasi menjadi tidak stabil. Saat salah satu tentara Scar hendak menyerang pesawat yang dinaiki Irene dan timnya, muncullah Mothra yang datang dan menyelamatkan mereka. Kemudian saat gravitasi kembali seperti semula, Mothra lagi-lagi menyelamatkan pesawat mereka dan menurunkannya dengan selamat. Sementara itu, Scar, Simo, Godzilla, dan Kong berhasil memasuki portal dan tiba di dunia atas. Scar kemudian memerintahkan Simo untuk menyemburkan es, lalu tiba-tiba Kong datang dan menyerang Scar. Sementara Godzilla menyerang Simo. Mereka pun bertarung masing-masing, di mana Scar bertarung untuk menaklukkan dunia permukaan, sedangkan Godzilla dan Kong bertarung agar bisa mengalahkan Scar dan Simo untuk menjaga para manusia. Ramera yang berada di Hollow Earth tadi kemudian mengambil kapak Kong yang tertinggal dan mencoba membawakannya kepada Kong. Lalu, tangan Kong digigit oleh Simo yang membuatnya harus dilempar oleh Simo. Saat Simo menyemburkan esnya, Kong kemudian menahannya dengan tangannya. Tak mau kalah, Godzilla pun menyemburkan apinya kepada Scar, namun Scar berhasil menghindar. Saat Scar mencoba menyerang Godzilla dengan cambuknya, Godzilla berhasil menggigit cambuk milik Scar dan melempar Scar. Lalu Godzilla menggigit cambuk Scar hingga batu yang ia gunakan untuk memerintah Simo menjadi terputus. Ia mencoba mengambilnya kembali, namun Godzilla tidak tinggal diam. Godzilla menyemburkan apinya ke arah Scar, namun Scar bisa menghindar. Melihat Simo terus menyemburkan es kepada Kong, membuat Godzilla menyerang Simo. Saat Kong mau mengambil batu tersebut, Scar berusaha mencegah Kong dengan mencekiknya. Tiba-tiba kera merah keluar dari bawah bumi dan menghempaskan kapak tersebut ke arah batu yang membuat batu tersebut menjadi hancur, membuat mereka semua terlempar. Kemudian Kong menghajar Scar lalu mengangkatnya, dan sang raja yang asli yaitu Godzilla memerintahkan Simo untuk menyemburkan esnya kepada Scar yang membuat Scar menjadi membeku. Lalu dengan skill 2-nya, Kong meloncat dan melakukan smackdown kepada Scar yang membuatnya hancur berkeping-keping.
Lalu sang raja menyemburkan nuklirnya ke langit dan mengembalikan langit seperti semula. Lalu semua kembali ke tempatnya masing-masing. Godzilla kembali tidur di Colosseum, Kong yang menjadi raja baru di kerajaan Kra, dan film pun berakhir. Oke Sobat Moli, itu dia alur cerita Godzilla vs Kong, The New Empire. Jika suka silakan like dan subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.